nekat salurkan PMI ilegal, NK ditangkap polisi. NK, seorang wanita di Kecamatan Bengkong, Kota Batam, ditangkap polisi karena nekat menjadi seorang penyalur PMI ilegal di Kota Batam. Baik, yang berikutnya. Tidak hanya NK, dalam kasus ini, Polsek Bengkong juga berhasil mengamankan 3 orang calon PMI ilegal yang akan diberangkatkan NK. Untuk dasarnya itu laporan polisi LPA. Kapolsek Bengkong, Ibtu Muhammad Rizky Saputra, mengatakan terungkapnya kasus ini karena laporan sejumlah warga bahwa akan ada keberangkatan PMI ilegal di wilayah hukum Polsek Bengkong. Menanggapi laporan warga, lantas unit Jatangras Polsek Bengkong melakukan pengembangan dan menemukan lokasi penampungan PMI ilegal di Kemudian barang kawasan bukti yang telah kita amankan berupa 1 lembar booking tiket maskapai HP merek Infinix Hot 11 nomor HP sekian. Untuk saksi-saksi 4 dalam kasus ini, Polsek Bengkong mengamankan barang bukti berupa tiket pesawat dan 1 unit handphone. Selaku saksi penangkap. Kemudian ada 3 Singapura, namun setelah berangkat dari kampung halamannya, kemudian berpindah. Untuk pasal yang kita persangkakan, sebagaimana tertuang dalam pasal 81 Junto 83 Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2000. Ada bagian menjemput, kemudian ada yang menyediakan tempat, kemudian juga ada yang tugasnya memberangkatkan. Itu tadi sampai saat ini kami masih dalami, masih lakukan pengembangan, yang mana tadi kami telah tetapkan 1 orang tersebut sebagai DPO. Kemudian nanti tidak menutup kemungkinan juga pada saat pemeriksaan lanjutan nanti ada fakta-fakta baru seperti itu. Tapi Pak, menurut pengakuan tersangka, dia sendiri yang mengurus paspor, kemudian dokumen-dokumen yang dia janjikan, kemudian juga untuk membuat KTP baru lagi, semua diurus oleh yang bersangkutan, yaitu oleh tersangka. Jadi para calon PMI ini kenapa belum diberangkatkan dengan alasan karena paspornya belum selesai, sedang dalam proses. Nining Karwati kami amankan berdasarkan perkara, yaitu perkara tindak pidana perseorangan menempatkan pekerja migran di Indonesia tentang tindak pidana perlindungan pekerja migran di Indonesia. keamankan di mana beliau Pak? Kami amankan di sekitaran Kecamatan Bengkong, yaitu di Kompleks Senayon, di Gang Akasia, di sebuah rumah, yang rumah tersebut dijadikan tempat penampungan, yang mana tempat penampungan sementara ini sambil menunggu paspor selesai, kemudian calon PMI tersebut ditempatkan di situ. Berapa orang Pak? Yang diamankan? Untuk yang diamankan, kami mengamankan 1 orang sampai saat ini. Kemudian untuk PMI, calon PMI yang telah kami amankan minta keterangan sebanyak 3 orang. Pak, berapa upah yang diambil dia untuk bisa memberangkatkan orang ke luar negeri Pak? Untuk upah yang menurut keterangan tersangka, dari 1 kepala, per kepala itu dia mendapatkan 3 juta rupiah, yaitu fee dari pengurusan paspor untuk administrasi keberangkatan calon PMI tersebut. Pak, dia bekerja sendiri kah dalam memberangkatkan PMI atau dia dibantu oleh orang lain lagi? Untuk di Batam ini dia bekerja, ada yang membantu juga, jadi tidak hanya dia saja. Ini pun setelah paspor berangkat, setelah paspor selesai, kemudian ada orang bagian yang memberangkatkan. Karena menurut keterangan dari tersangka, ada beberapa orang, kurang lebih sekitar 2-3 orang yang sebelumnya telah hasil berangkat ke Malaysia. Sudah berapa lama dia menjalankan bisnis TKI-nya ini Pak? Menurut pengakuan tersangka, baru kali ini kurang lebih sekitar 3 bulan yang lalu. Oke Pak. Mohon izin Koko. Sekali lagi 1, 2, 3 menghadap ke kiri, komandan izin. 1, 2, 3 sekali lagi 1, 2, 3 menghadap ke kanan, komandan. Pak Umas, senyum Pak Umas. 1, 2, 3 sekali lagi 1, 2. Pak Umas tegang ya mukanya. Kalau KTP teh di situ ayah baturan tadi itu.
Bu, ibu, apa yang ibu janjikan kepada calon PMI itu, Bu? Kerja di Singapura awalnya. Oh, Kerja resto. Bu, ibu punya koneksi langsung ke luar negeri atau bagaimana? Tidak, saya dari agent di sini. Ibu cari agensi di Batam. Terus? Terjamin mereka kerja di sini, Bu? Terjamin nggak mereka kerja di sana? Ibu, agensi maksudnya bukan ibu langsung langsung connect dengan orang luar negeri, dengan orang Batam. PT juga, Bu. PT juga kah atau perorangan? Saya kurang tahu banyak. Oh, Jadi ditempatkan di rumah singgah itu Iya. ya, di rumah jadi salah satu warga yang Iya. sengaja ya, sambil menunggu proses paspor. Iya, Ini yang berapa kali, Bu? ya. Yang berapa kali ini? Baru kali ini. ibu tahu nggak yang ibu lakukan itu salah? Kenapa masih mau melakukannya? Saya baru menyadari dan sampai sini. Ibu baru sadar ketika sudah ditangkap polisi. Saya nggak tahu. Ibu nyari sendiri apa gimana, Bu? Ibu nyari Nyari calon PMI-nya gimana? Caranya tidak dia mereka saya ke rumahnya datang lewat Facebook. Terus mereka telepon saya, minta nomor WA, mereka telepon saya baru saya datang. Ibu posting di FB sendiri. Tidak. Saya kenal tenaga kerja ini di FB. Intinya mereka membutuhkan gitu lah ya. Iya. Bukan ibu yang nyari ya. Perharinya digital berapa? Oh ya, perharinya $50 sih. itu ibu yang menjanjikan apa agen yang menjanjikan? Daripada agensi ini. Agensi ini. Dalam kasus ini, PNK dijerat dengan pasal 81 Jontong Undang-Undang Negeri Nomor 18 Tahun ke-2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesian PPMI dengan Jadi Bu ancaman rugi lah. 10 Tak tahun boleh penjara dan denda 15 miliar rupiah. Dan ayo, ini Pak.